Selamat pagi, perkenalkan nama saya Amir Tarigan, NPM 219528005. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis portofolio aplikasi yang dikaitkan pada figur 9.5. Bisa kita lihat, figur 9.5 merangkum sumber-sumber umum yang akan dimanfaatkan seperti strategik, operasional, support, dan high potensial. Di mana strategi merupakan inovasi dan perubahan bisnis, rekonstruksi atau rekayasa ulang proses bisnis. Operasional merupakan efektivitas bisnis, rasionalisasi, dan integrasi bisnis. Support merupakan efisiensi bisnis, proses eliminasi dan pengurangan biaya, dan high potensial merupakan proyek riset dan pengembangan. Di mana jurnal yang saya ambil dalam memanfaatkan figur 9.5 adalah jurnal perancangan portofolio aplikasi pada perguruan tinggi XYZ. Untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan 4 kuadran tersebut, jurnal ini menggunakan analisis MC-Flaran Strategic Grid, di mana pada strategi aplikasi yang kritis untuk mendukung strategi bisnis yang akan datang. Yang kedua, operasional itu aplikasi yang dipakai dan kesuksesan organisasi tergantung aplikasi ini. Yang ketiga, high potensial, aplikasi yang mungkin penting dalam mencapai kesuksesan ke depan. Yang keempat, support, aplikasi yang bernilai tetap tidak kritis dalam mencapai sukses. Setelah dilakukan pemetaan pada 4 kuadran, dilakukan metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi literatur, dokumen wawancara, dan observasi. Pemetaan analisis tersebut dipetakan sesuai dengan kegiatan berdasarkan hasil matriks SWOT. Yang analisis SWOT tersebut digunakan untuk menganalisis lingkungan bisnis internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi organisasi tersebut. Hasil analisis selanjutnya akan menentukan posisi PT XYZ dan digunakan untuk menentukan arahan strategi yang dapat dilakukan PT XYZ dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan kondisi aplikasi saat ini yang dimiliki PT XYZ, dari hasil analisis kondisi internal dengan menggunakan MC-Flaran Strategic Grid, dapat kita simpulkan strategi yang digunakan adalah website perguruan tinggi XYZ, web fakultas, dan sistem informasi jurnal online. Pada operasional dapat SIAKAT atau sistem akademik online, digital library, dan KRS online. Pada high potensial didapatkan sistem penerimaan mahasiswa baru, dan pada support didapatkan aplikasi fingerprint. Dari kondisi tersebut didapatkan portofolio aplikasi mendatang yang dibuatkan berdasarkan analisa internal dan eksternal lingkungan bisnis serta analisis internal dan eksternal pada lingkungan sistem informasi dari PT XYZ. Dalam menentukan kebutuhan sistem informasi pada PT XYZ didapatkan dari hasil matriks SWOT. Tabel matriks SWOT dapat kita lihat, SO dapat kita lihat di sini. Pada strategi WO dapat dilihat juga di sini. Dan strategi ST juga dapat dilihat di sini. Dan strategi WT juga dapat dilihat di sini. Dan hasil identifikasi kebutuhan aplikasi berdasarkan portofolio aplikasi mendatang MC-Flaran Strategic dapat kita lihat. Pada strategi didapatkan 10 aplikasi, yaitu web perguruan tinggi XYZ, web fakultas, sistem informasi promosi, sistem alumni dan tracker, sistem informasi penelitian dan pengembangan, sistem pengabdian masyarakat, sistem penilaian kinerja dosen dan karyawan, sistem mitra kerjasama dan komunikasi eksternal, sistem pengelolaan mutu akademik, dan sistem jurnal online. Pada operasional didapatkan 9 aplikasi, yaitu SIAKAT atau Sistem Informasi Akademik Online, KRS Online, e-learning,
sistem informasi silabus dan SAP, sistem bimbingan akademis, digital library, sistem laboratorium, sistem informasi sarana dan prasarana, dan sistem informasi sistem kegiatan pembinaan masyarakat. Pada high potensial ada 3 aplikasi, yaitu sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia, dan sistem informasi rekrutmen. Dan yang terakhir, pada support didapatkan 4 aplikasi, yaitu aplikasi fingerprint, sistem informasi beasiswa, SMS gateway, dan sistem informasi kelulusan atau wisuda. Dari hasil portofolio aplikasi MC Flaran Strategi Grid dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuatan aplikasi baru dan pengembangan aplikasi yang sudah ada agar proses bisnis pada PT XYZ guna mencapai tujuannya. Proses aplikasi baru itu dapat ditambahkan seperti sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, e-learning, sistem informasi bimbingan akademis, KRS online, sistem kegiatan pembinaan mahasiswa, sistem silabus dan SAP, sistem akad atau sistem akademik online, sistem informasi beasiswa, dan digital library. Sekian dari saya, selamat pagi, terima kasih.